Halo teman-teman semua, balik lagi di CNS, Channel Nurse Station. Selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita sedang merayakan Hari Menopause Sedunia tahun 2024. Nah, dan kita akan membahas topik yang sangat penting. Temanya tahun ini yaitu terapi sulih hormon pada perempuan menopause. Dengan narasumber yang sudah sangat kita tunggu-tunggu yaitu Ibu Irna Nursanti selaku Sekretaris DPP PPNI yang ketiga ya Bu. Ya, oke. Selamat datang Ibu sebelumnya di CNS. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di mejanya CNS. Oke. Terima kasih. Iya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Bu seputar terapi sulih hormon pada perempuan menopause. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Ibu. Ibu, apa sih Bu terapi sulih hormon pada perempuan menopause itu Bu? Bisa tolong dijelaskan? Baik, terapi sulih hormon pada wanita menopause di sini tentunya digunakan untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul akibat defisiensi hormon estrogen. Ya, pada masa menopause ini kita tahu fungsi dari ovarium mengalami penurunan atau defisiensi dan akhirnya akan berdampak pada produksi dari hormon estrogen ini. Maka sebaiknya untuk meminimalkan gejala-gejala pada menopause, misalnya hot flashes ya, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan pada organ reproduksi, sebaiknya kalau memang itu tidak bisa diatasi, bisa mendapatkan terapi sulih hormon dengan tentunya berkonsultasi ya dengan dokter untuk apa sebaiknya terapi sulih hormon ini yang diberikan untuk perempuan di usia menopause ini. Di usia menopause. Dan usia menopause itu berapa sih Bu biasanya Bu? Kisaran sekitar usia 45 ya, 45 sampai 56 gitu ya. Karena kalau sebelumnya dia disebut dengan pre-menopause, kemudian kalau sudah di atas 55 dia sudah masuk ke fase elderly atau kita sebut dengan post-menopause. Oke. Jadi itu tuh pertanyaan pertama tadi yaitu apa sih terapi sulih hormon pada perempuan menopause? Itu dia teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton podcast kali ini bisa sambil dicatat untuk pelajaran atau edukasi juga bagi teman-teman semua yang ada di rumah gitu. Oke Bu, selanjutnya ke pertanyaan nomor 2. Siapa saja sih Bu yang bisa mendapatkan manfaat dari terapi sulih hormon pada perempuan menopause? Ya. Silakan. Baik, untuk siapa saja yang bisa memanfaatkan terapi sulih hormon ini ya tentunya perempuan-perempuan yang memang sangat membutuhkan untuk meminimalkan gejala-gejala yang dialami ya, gejala-gejala vasomotor seperti rasa terbakar ya akibat dari kondisi defisiensi dari hormon estrogen ini dan kemudian juga tentunya berkaitan dengan masalah vaskularisasi ya dan kemudian juga efek dari defisiensi hormon estrogen ini berdampak pada organ reproduksinya yang mengalami tentunya penurunan terhadap lubrikasi yang sehingga pada waktu mereka melakukan hubungan intim dengan pasangan ini menyebabkan kesakitan atau yang kita sebut dengan dispareunia. Maka sebaiknya untuk meminimalkan kondisi-kondisi tersebut tentunya bisa berkonsultasi untuk mendapatkan terapi sulih hormon ini. Ya. Nah, kalau tadi tentang siapa saja yang bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah apa saja manfaat terapi sulih hormon pada perempuan menopause? Silakan Ibu. Baik, untuk manfaat yang tentunya dari terapi sulih hormon ini ya berkaitan dengan untuk meminimalkan kondisi-kondisi ketidaknyamanan dan tentunya untuk kenyamanan gejala vasomotor ini nanti bisa diatasi ya untuk perempuan menopause dengan mengkonsumsi tablet yang mengandung hormon estrogen ini. Untuk perempuan yang tentunya mendapatkan terapi estrogen ini
bisa mendapatkan terapi estrogen yang tentunya tanpa kombinasi. Ada juga terapi kombinasi dari estrogen, kemudian progesteron dan progestin yang nanti tentunya diharapkan tetap melakukan konsultasi dan pemantauan karena nanti ada efek sampingnya dari terapi suli hormon ini bila tidak terkontrol ya, misalnya rasa nyeri di kepala, kemudian juga ada nyeri perut ya, kemudian rasa mual, dan kemudian juga kalau pengobatan yang panjang itu bisa beresiko terjadinya kanker. Oh iya, oke. Berarti harus di bawah pengawasan dokter juga ya, Bu. Ya. Berarti poinnya dari si terapi suli hormon pada perempuan menopause ini adalah untuk manfaatnya lebih untuk meminimalisir. Betul. Oke. Next, Bu. Lalu bagaimana, Bu, dengan resiko dan efek samping dari si terapi suli hormon pada perempuan menopause ini? Silakan. Ya, untuk meminimalkan resiko dan efek-efek sampingnya, maka sebaiknya tentunya tidak menggunakan dalam waktu jangka yang panjang dan tetap harus berkonsultasi. Namun kalau bisa mendapatkan dosis yang rendah atau dia masih bisa mengontrol dari gejala yang dialami, mungkin bisa dibantu dengan memakan atau mengkonsumsi seperti kacang-kacangan yang mengandung fitoestrogen begitu, yang dari nutrisi dari tempe, dari tahu, dari susu begitu. Dan ditambah dengan pola hidup yang sehat dan berolahraga begitu. Oke, Bu. Itu dia teman-teman dari saya selanjutnya. Oke. Kita langsung aja nih. Kita lebih ingin mengedukasi teman-teman semua yang ada di rumah ya di podcast kali ini tentang terapi suli hormon pada perempuan menopause kayak gitu. Oke, Bu. Next ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa pilihan yang tersedia, Bu, untuk terapi suli hormon pada perempuan menopause? Itu dia. Oke. Pilihannya seperti yang tadi disebutkan ya. Bisa tentunya menggunakan murni hormon dari hormon estrogennya gitu ya, mendapatkan tablet gitu ya dengan estrogen dosis yang rendah gitu ya, yang diberikan kepada perempuan yang telah mengalami tentunya tidak nyaman gejala fisik, kemudian juga psikologisnya dan masalah pada seksualitasnya gitu. Nah, juga bisa terapi kombinasi yang tadi juga disebutkan dari hormon estrogen ini, ada progesteron dan progestin. Nah, ini memang semua hormon. Nah, hormon ini memang satu sisi bisa membantu untuk menyamankan ya, atau menurunkan atau meminimalkan gejala fisik, seksual dan psikologis yang dialami, tapi juga ada efek samping kalau kita memang mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, berarti Bu, gimana Bu, seorang wanita bisa memutuskan apakah terapi suli hormon itu tepat buat dia gitu? Ya, ini yang kita sebut dengan self efekasi diri ya. Jadi artinya kita bisa mengevaluasi diri kita, kapan kita tentunya membutuhkan terapi suli hormon, kapan kita tentunya bisa mendapatkan hormon estrogen ini dalam bentuk fitoestrogen tadi, dalam bentuk makanan yang kita konsumsi dan minuman gitu. Jadi kita bisa menilai kapan dan mengevaluasi diri kita sejauh mana kita bisa membutuhkan terapi suli hormon ini. Kalau menurut saya, bila kita memang sudah tidak mampu mengontrol ya terhadap gejala-gejala yang kita alami, maka salah satu yang terbaik keputusannya memang mendapatkan terapi suli hormon ini. Nah selain terapi suli hormon pada wanita menopause ini, Bu, ada nggak sih Bu alternatifnya? Ya. Kayak gitu.
ada alternatif yang kita sebut dengan terapi non farmakologi ya, yang dilakukan yaitu memang tidak bisa pada waktu menopause itu kita treatment gitu. Sebaiknya memang sebelum memasuki masa menopause kita sudah melakukan pola-pola hidup yang sehat dan kemudian memilih makanan dan minuman yang memang seusia dengan kita. Dan yang paling penting ya memang kita harus melakukan olahraga yang teratur seusia kita, dan yang paling penting juga sering berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan kita atau yang sering kita lakukan dengan medical check up ya. Betul. Gitu ya. Ya berarti lebih sering kita harus mengevaluasi, edukasi dan juga menjaga makan sih Bu sebenarnya. Betul, ya. Asupan-asupan seperti obat dan juga makanan alamiah itu mungkin bisa untuk meminimalisir kayak gitu ya Bu. Oke, selain itu Bu, bagaimana Bu cara perempuan yang sedang berada di fase menopause ini Bu mendukung satu sama lain dalam perjalanan mereka nih di fase menopause kayak gitu? Ya, baiknya sih memang ada kelompok teman sebaya ya sesama usia menopause. Mereka saling menguatkan, kemudian mereka saling mencari talent yang mereka miliki gitu. Saya yakin pada perempuan menopause ini mereka ada yang hobinya misalnya menyanyi, Betul. ada hobinya yang senang menjahit, ada hobinya yang memasak, maka itu yang harus diimprove begitu. Sehingga pada usia menopause ini mereka betul-betul bisa memaksimalkan ya hobi mereka, kemudian apa yang menjadi talent mereka gitu. Jadi tolong tidak dibatasi gitu. Justru pada waktu usia menopause ini justru usia-usia yang golden periodnya lah perempuan gitu ya, bersama pasangan juga mereka tidak dibatasi untuk melakukan hubungan intim karena sudah tidak haid lagi ya, dan kemudian juga sudah hidup bersama pasangannya yang memang masih ada gitu. Dan dengan teman-teman sebayanya memang mereka harus saling betul-betul bisa membackup untuk kegiatan-kegiatan mereka yang positif gitu. Oke Bu, terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu pesan terakhir untuk pendengar podcast kita ini di sesi kali ini dengan Ibu tentang wanita nih, perempuan yang sedang di fase menopause ini, mereka mungkin ada rasa takut gitu Bu. Ada nggak Bu yang mau sampaikan ke mereka? Baik, teman-teman sejawat di usia menopause, saya kebetulan juga sudah menopause. Kan bisa sih Ibu kabarnya. Baik, untuk teman-teman sejawat di usia menopause, saya juga insya Allah sedang mengalami proses juga di menopause ini. Maka yang penting dilakukan adalah kita bisa melakukan evaluasi diri. Sejauh mana diri kita, kekuatan yang kita miliki dalam menghadapi masa menopause ini. Yang penting dilakukan adalah kita yakin bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Allah SWT sesempurna mungkin. Maka kalau ada stimulus-stimulus yang tidak nyaman, maka kita akan lakukan self evaluasi diri. Apakah ini karena saya kurang mobilisasi atau kurang olahraga, atau karena saya banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tubuh saya sudah tidak bisa melakukan penyerapan atau metabolisme begitu ya, karena memang enzim-enzim dalam tubuh sudah menurun. Dan yang paling penting teman-teman sejawat adalah pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan kembali lagi meyakinkan bahwa di usia menopause ini ada usia golden periodnya perempuan untuk dia bisa sehat dalam menghadapi usia atau memasuki usia di post menopause atau di elderly. Jadi tetap sehat, tetap berolahraga, gaya hidup yang sehat, dan tetap untuk bersilaturahim dengan teman-teman agar tentunya membuat kita menjadi lebih bisa sehat dan bisa untuk happy bersama teman kita di usia menopause. Nah itu dia teman-teman,
edukasi sedikit nih ya dari podcast kita kali ini. Kita terima kasih banyak untuk Bu Irna untuk bisa sempatin hadir di sini, Bu. Tapi sebelum itu ya, saya selaku host ingin menginformasikan kepada sejawat perawat ya. Kalau PPNI Pay sudah rilis ya, itu udah tersedia aplikasinya berada di Play Store. Itu adalah aplikasi untuk pembayaran transaksi online apapun. Jadi satu aplikasi untuk bisa membayar tagihan kalian dengan mudah, aman, cepat, dan dimanapun. Kayak gitu. Untuk linknya ada di deskripsi. Untuk kalian yang mau download bisa langsung cek di link kita di bawah sini. Oke Ibu Irna, terima kasih banyak sudah nyebutin waktu Ibu. Kita langsung closing aja kali ya. Untuk sejawat perawat, terima kasih banyak ya udah nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Ya kita akan balik lagi mungkin di sesi-sesi berikutnya. Semoga kalian semua pada sehat, selalu semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.